karakter saya Bayu. Bayu ini adalah salah satu mahasiswa yang teladan, dia tidak lulus-lulus. Nah, dia ini kerja playboy banget, semua cewek-cewek yang di situ dia godain segala macam, dan dia skeptis banget, dia pemberani. Sampai akhirnya dia menemukan ada sesuatu yang aneh, dan akhirnya dia nyadarin bahwa hantu itu ada. Baru dia kayak, oh kayaknya ada yang salah. Tapi lo sendiri percaya gak sih sama hantu itu sendiri? Awalnya nggak, dia yang paling nyolot, tahu kan kalau di film yang paling apaan sih nggak ada hantu. Walaupun semua orang lain udah bilang ada hantu, tuh dia salah satu yang nggak ada lah kayak gitu. Jadi playboy sendiri susah nggak berani atau susah? Waduh, itu susah banget. Out of karakter saya soalnya. Aman lah kalau playboy mah. Waktu reading itu cuma sehari waktu jadi playboynya. Nah, susahnya pada waktu takutnya. Waktu takutnya itu karena kan jadi karena dia ini skeptis, takutnya ini harus ekstrim. Karakter dia tuh harus ekstrim, takut bangetnya, itu yang akhirnya harus diulang-ulang terus. Yang tadinya dari tidak percaya sampai yang harus paling takut sekali. Iya, karena gini, karena kalau orang yang dari karakter udah penakut, enak tuh dia ngebawain stepnya untuk emosinya gampang. Tapi kalau dia kan skeptis banget sampai akhirnya dar gitu. Nah, itu yang sutradara minta, Dan, gue mau banget lu histeris banget. Karena apa? Karena lu nggak nyangka bahwa ini bakal kejadian. Butuh waktu berapa lama mungkin buat sampai ke titik itu sendiri? Di drillnya seharian. Jadi untuk ketakutan itu ada dua scene yang dia takut banget itu, di drill kita tektokan sama director tuh sehari. Jadi dari pagi nyampe malam, ayo Bran, ulang lagi, belum dapat, ulang lagi sampai akhirnya, nah ini di lock ya, besok kita syuting kayak gini. Melelahkan atas berapa akhirnya perjuangannya sampai untuk dapat isi lock? Benar, karena kalau enaknya kalau misalkan kayak perempuan cantik tadi, karena dari awal mereka udah takut. Jadi mereka dibuild emosinya dari awal. Kalau saya tuh benar-benar yang karakternya apaan sih? Ada kan kalau dia, nah ini udah kita nggak bisa bohong ya kalau bakal ada yang gantung diri gitu. Bahkan waktu dia ngeliat gantung diri cuma, oh ya udah gantung diri. Bahkan dia yang salah satu yang ngenyein gitu, oh ya udah gantung diri. Yang lain pada takut dia kayak gitu, dan akhirnya step bahwa dia sangat ketakutannya itu yang penting di film ini. Di dunia nyata skeptis juga sih sama hantu itu? Enggak, saya penakut banget. Tadi kalau dapat tayangan CCTV-nya saya yang ninggalin. Jadi kami berempat tadi di rumah hantu, kesalahan mereka adalah mempercayakan saya bawa lampunya di depan. Jadi pada waktu saya lari, mereka ngerangkak nyampe dari belakang. Saya udah lari duluan. Saya penakut, saya aslinya penakut. Nah, rasa takut itu dari kecil atau memang pernah ada sesuatu kejadian yang buat trauma? Iya, beberapa kali soalnya dari kecil ngelihat sesuatu yang kayak gitu. Kalau saya beberapa kali di rumah Kalimaran, rumah papa, bahkan kita tuh ada rekamannya bahwa ada yang manggil mamah gitu. Jadi pada waktu saya ngerekam, ini semua hening terus tiba-tiba ada yang manggil. Itu beneran kerekam. Kalau nggak salah Gading sering cerita ini di YouTube mana, dan itu bisa dicek kok. Ada suaranya jelas banget. Kejadian tahun yang Kenapa? Kejadiannya kapan? Kejadiannya 3 tahun yang lalu bahkan. Belum lama kejadian tip recorder itu belum lama, dan di rumah kan ada CCTV. Sebenarnya beberapa kali kelihatan gitu. Jadi kayak mama, papa tuh pemberani banget. Saya Gading tuh takut banget. Jadi kayak kalau ada CCTV gitu malah ini ada hantunya. Kalau mereka mah santai aja. Kalau kita oke, nggak balik ke rumah ya kan. Tapi itu sebelum itu memang rasa takut itu ada. Ya, jadi gara-gara banyak sering lihat begitu penampakan, jadinya jadi cukup takut lah. Jadi kayak kalau di rumah tuh pasti kalau sebelum tidur, walaupun lampu mati, kita TV nyala gitu. Jadi TV nyala biarin sampai ketiduran. Apalagi kalau syuting kan sering di hotel baru tuh serem. Nah itu udah pasti lampu saya nggak mungkin mati dah. Nyala udah sampai pagi. Takut gelap ya? Takut gelap. Dandanan metal. Tapi main film Bener. Nah ini lucunya, saya tuh suka nonton YouTube horor, kayak Hero Data segala macam itu saya nontonin. Nggak tahu kata orang sih semakin menakut malah semakin seneng nonton gituan. Nah pada waktu kita ini mungkin anak-anak pada nggak tahu. Jadi pada waktu syuting, director kita tuh cukup tegas untuk mengatakan bahwa lo semua harus ngerasain ambience seremnya walaupun lokasi syuting, bahkan sampai hotel. Makanya hotel kita dipilih yang serem banget. Nah mungkin yang mereka nggak tahu adalah saya tuh sampai nyewa apartemen lagi, saya nggak pernah tidur di hotel. Ada ritualnya nggak sih? Ada ya, enggak ya, cuma doa aja, tumpengan segala macam, semoga nggak ada apa-apa. Ternyata sebenarnya nanti setahu saya nanti akan dikeluarin ada beberapa foto yang emang penampakan di lokasi syuting itu.
lokasi syuting itu emang serem banget. Daerah mana? Daerah mana sih Mas Gibran? Bandung. Tapi saya lupa itu daerah mana, itu emang udah gedung terbengkalai gitu. Jadi cocok untuk terkesannya kosan murah. Jadi emang banyak skat-skat kayak kamar gitu, dan akhirnya bisa dibuat kamar kecil. Kemarin pas syuting ketemu kejadian yang atau ngerasain feeling yang gak enak gitu Mas Gibran? Yang pas Yang di syuting itu hampir tiap hari kita setiap hari nggak enak. Jadi gini, yang paling parah pada waktu itu kenapa saya pindah apartemen, saya sama Jordan itu lagi nge-live di kamar saya, karena gini, kita tuh dikasih satu kamar tuh berdua. Saya cowok-cowok, saya sama Jordan itu yang jadi polisi nantinya. Saya kasurnya di sini, dia kasurnya di sini ada meja. Nah di situ dia lagi nge-live Instagram apa TikTok saya lupa. Kita lagi ngeliatnya, tiba-tiba bener-bener kayak ada perempuan masuk ke toilet. Kita berdua gini, lihat-lihatan. Jordan, saya cabut dulu kamar. Nah tapi Jordan tetap masih berani banget, dia tidur masih di situ, masih stay di kamar itu. Setahu saya dia bareng asisten saya tuh, yang namanya Jonathan, tidur di situ. Saya pindah ke apartemen. Udah nggak, saya kalau kayak gitu-gitu nggak mau nantang lah. Setelan laki banget, tapi penakut ya. Iya, kemarin juga waktu diwawancara, setelan laki banget, antingnya Salim, penakut juga. Ya, begitu. Masalahnya kalau hantu nggak bisa ditonjok, tembus. Jadi mendingan saya nggak mau cari masalah lah. Tapi lu nggak ada upaya untuk ya menghilangkan rasa itu? Udah, doa sih. Tapi kok kayaknya masih takut aja ya. Nggak, kalau saya sih selama dia nggak nampakin masih suara-suara dong sih sebenarnya masih aman. Tapi terkadang kalau pengalaman saya tuh emang bener-bener lewat gitu. Yang terakhir itu saksinya Jordan tuh yang jadi polisi. Itu benar-benar kita berdua ngeliat ada cewek rambut panjang masuk ke toilet. Kita langsung nggak beres sih. Oke, selesai. Bukan Mas Gibran dulu yang ngerasain, tapi Jordan juga ngerasain bahwa dia ada ya. Beneran ada. Dan emang apa ya, dalam tanda kutip ya, kurang ajarnya sutradara kita Mas Ganang memang pingin itu terjadi. Karena memang dia pingin, ayo lo jangan nyampe, pokoknya gua nggak mau ada orang di lokasi syuting tuh ketawa-ketawa. Ini bukan waktunya ketawa-ketawa, kita lagi kerja, semua orang pingin tahu bahwa emang kita ketakutan. Di film ini kita harus ketakutan. Jadi artinya situasi seperti itu mendukung untuk cepat proses ke syuting itu? Setuju banget. Situasi itu akhirnya mendukung proses kita syuting jadi lebih real di depan kamera. Jadi memang kalau ketakutan, itu beneran ketakutan. Itu anak-anak beneran ketakutan, coba ditinggalin sendiri pada takut itu. Tapi terakhir dari peran Mas Gibran sendiri, apa sih yang mau dikasih ke teman-teman bahwa apa mungkin jangan skeptis kah terhadap hantu atau seperti apa gitu Mas? Ya, yang pertama adalah yang bisa diambil dari Bayu. Bayu ini kan orangnya selengean. Jadilah orang yang serius, yang tahu kapan dia harus bercanda, kapan dia harus serius, tahu empati, karena Bayu salah satu yang nggak punya empati di sini. Dan bagaimana bahwa kita menghargai bahwa dunia itu ada, dunia roh itu ada. Jadi jangan dibecandain, karena kalau dibecandain takutnya nanti kayak Bayu. Oke.